Halo malam semua. Malam-malam. Daripada tambah malam, kita mulai aja ya. Oke, live hari ini juga di-record, jadi teman-teman gak perlu khawatir, nanti tinggal nonton ulang ya. Malam teman-teman semua ya, welcome back di live Selasa Market Update. Hari ini IHSG plus 0,26%. Oke. Diiringi dengan ini ada reject di harga sekitar 7.300 yang menjadi resisten ya, dan menjadi resisten dari trend line. So I have dua view ya, masih sama view saya dengan minggu lalu, di mana IHSG itu seharusnya akan ada koreksi dulu menurut saya ya, karena mengingat di sini dia ada gap yang lumayan ya, 7.196 dan 6.968. Menurut saya ini terlalu V-shape untuk recovery ya. Tapi kalau kita melihat big banks ya, hanya BCA yang mendekati 10, yang balik ke harga pada saat dia di atas alias 10.000. Oke. Nah, sedangkan big banks lain itu masih harga di bawah, which means sebenarnya yang mendongkrak IHSG di sini itu sebenarnya bukan big banks, melainkan adalah emiten-emiten seperti Om PP waktu itu ya, brandnya naik, cuannya naik ya, yang menyebabkan IHSG-nya naik ya. View saya yang pertama adalah IHSG harusnya koreksi dulu. Oke. Koreksi dulu. Judul saya masih ini adalah posisi adalah fast trading aja, belum saatnya untuk kita nambah-nambah. Oke. Dan menurut saya belum ada sentimen yang oke untuk menarik IHSG ya, kecuali kalau kita ngomong kayak brandnya atau yang lainnya lanjut naik. Nah ini menjadi beda ceritanya ya, berarti price in-nya itu bukan berdasarkan old econ, tapi kalau aku bilang PP econ ya, PP econ. Sehingga kalau kita ngelihat ya, sebenarnya IHSG pergerakannya kalau saya ngomong ya, ini nggak sehat gitu loh, karena hanya di-driven oleh satu grup company ya, bukan secara ekonomi keseluruhan. Makanya kalau kita ngelihat secara sektoral ya, hanya ada 3 sektoral yang menarik, yaitu dimana infrastruktur otomatis pasti adalah konstruksi naik semua ya, menurut saya sih udah over konstruksi. Kemudian ada brand dan kawan-kawan, kemudian industrial ya, industrial ya pasti ada TPA dan kawan-kawan, ada AMMN, dan ada energi. Selain itu untuk ekonomi yang lain itu belum ya. Nah untuk IHSG yang sehat, kalau dia lagi naik itu harusnya dari 11 sektor, lebih dari 50% sektoral itu yang mendriven. Tapi saat ini sayangnya itu enggak gitu loh ya. That's why sebenarnya di saat seperti ini kita mesti lebih hati-hati dan cuma fast trading ya. Ingat ya, saya cuma mau fast trading di sini. Oke. Nah, mari kita bahas secara big banks. Oke. Kita update secara big banks. Nah, kita lihat untuk BCA ya. Nah, you see BCA itu yang satu-satunya yang balik ke 10.100, di mana ini adalah sebelum dia jatuh kemarin. Highest-nya 10.400, tadi pagi highest-nya 10.150. Di mana yang paling on track adalah BCA. So, untuk saat ini teman-teman yang mau invest BCA bukan di sini, tapi saran saya 9750, 9500, 9200 itu area yang menarik. Bagi jadi 3 pembelian segitiga, dari kecil ke besar. Nah, beda dengan BRI ya. BRI hari ini memang naik dan dia make new high sebelum yang kemarin. Oke. Karena ini pun breakout pakai volume ya, dia akan lanjutkan kenaikan. Kalau teman-teman ingat, saya pernah bilang kalau di sini itu ada bullish divergence ya.
dengan target kenaikan itu ke sini. $4970 sampai 5050. Ya, ini sudah dekat dengan resisten. Apakah saatnya untuk beli? Menurutku enggak, ya. Menurutku belum. Kenapa? Karena kalau kita ingat ya, gap di bawah juga ada gitu loh. Ya nggak sih? Nah, sehingga kalau kita buru-buru entry, ini akan menjadi PR. Karena kenapa? Di atas ada gap, di bawah juga ada gap. Ya. Nah, di sini juga ada gap nih. Sebentar. Ya. Nah, 46, 40, 4500 ada gap. Kalau ditanya bagaimana view saya dia pasti akan nyentuh dulu di sini. Nah, setelah itu baru dia akan koreksi. Ini sekitar akhir Juli. Ya. Baru dia recovery lagi di Agustus. Oke, jadi ini view saya, bisa salah, bisa benar. Jadi kembali ke trading plan kalian masing-masing. Karena menurut saya dia naik udah pakai volume udah bagus, tapi dia harus ada bikin higher low dulu untuk naik lebih tinggi. Ya. Nah, seperti itu. Karena dia naik juga pelan-pelan, dia turun langsung kayak gini. So, I think ini harusnya akan ada bikin swing low dulu. Seperti itu, ya. Tapi kalau kalian cuma mau trading, ya. Cuma mau trading, jagain 4750. Oke? Next ada BNI. Nah, BNI juga berhasil keluar ya dari resisten. Tapi masih ada resisten di 4950 ya. Minimal dia udah bisa break new high ya secara short term. Nah, ini kan ada uptrend channel ya. Kelihatan ya uptrend channel. Jadi menurut saya sebenarnya di sekitar area 4950 ini harusnya ada rejection, mentok 5000. Ya, seperti itu. Jadi untuk entry sekarang untuk BNI enggak. Ya, kecuali dia ada koreksi ke area 4770 sampai 4730. Sini. 4730, cut loss di 4700. Target ya sampai sini 5000. Oke? Ini untuk BNI, kemudian ada Mandiri. Mandiri ini menarik ya. Ini dia sudah berhasil keluar dari downtrend areanya dan dia hari ini berhasil mantul di support, di mana supportnya adalah 6200 sampai 6300. Jadi kalau besok dia ada dekat-dekat area ini ya, teman-teman boleh beli. Ya, cut loss di 6125. Resisten di 6650 ya. Ini oke, Mandiri. Ya. Setelah banking kalau kita lihat Breeze ya, Breeze kemarin kan saya bilang juga tunggu di bawah ya. Jadi masih on track ya. Jadi saya masih tunggu di 2300. Oke. Sekarang kita masuk ke properti. Salah. Oke. Nah, properti kemarin kan saya bilang tunggu di bawah. Dan ternyata di hari Kamis 3 Juli dia berhasil keluar retest ya, confirm by 5 Juli. Oke. Nah, terus dia naik ke atas. Ya, saat ini supportnya adalah di ini 1200 sampai 1185 dan dia berhasil bikin new high. Oke. Nah, ini ada satu double bottom. Target kenaikannya
ke 1300-an. Jadi kalau teman-teman besok mau beli silakan. Tapi ingat jagain cut loss di 1170. Entry dari 1205 oke. Ya, membesar ke bawah. Target saya ke atas ini. Ya. Itu untuk Ciputra. Kemudian Sumarekon. Sumarekon udah kena resisten ya. Jadi lebih hati-hati ya. Kalau dia bisa break dari 565, nah ini baru menarik ya. 565. Kenapa? Karena ini ada resisten trendline ya, yang dari 2021 November ya, belum bisa di break. Tapi once dia break ya, dengan volume you can add ya, kamu bisa nambah. Oke, nah kalau kita ngelihat kayak properti mau market kayak gimana pun kayaknya mentok ya. Sumarekon ya, lowest cuma 480, ini pun sebenarnya false break dinaikin lagi ya. Harusnya Sumarekon properti harusnya yang belum jalan secara technical, oke, secara technical. So harusnya ini bisa menjadi stock pick yang oke untuk Sumarekon ya. Next, kita akan masuk ke basic industry ya, ada Tekim. Nah, Tekim, oke. Tekim ini menarik ya kalau dia koreksi ke 8.500 sampai 8.300. Cut loss di 8250 ya. Ini harusnya masih oke. Karena ada potensi dia membentuk mana sih ini cup and handle. Oke. Nah, kalau dia bisa bikin cup and handle dan break 9.000, nah ini menarik ya untuk Tekim. Next ada Japfa. Ya, Japfa kalian pasti sudah sering dengar aku ngomong cuap-cuap Japfa ya. Saat ini ya sudah berhasil keluar resisten ya, saya masih target di 1600. Oke? Kemudian Cepin masih belum ya, target di resisten, tunggu dia break watchlist oke. SMGR gimana? Nah, SMGR itu menarik karena dia berhasil breakout kemarin dan lagi retest ya, retest neckline double bottom. So, kalau kalian mau melakukan pembelian silakan. Target kenaikannya itu ke, ini saya hapus dulu sebentar. Sebentar ya. Oke. Dia bisa ke sekitar minimal 4.600 lah. Ya, minimal 4.600. So, ini saya pindahin. Kalau besok dia ada koreksi 4150 itu menarik sampai 4.000 ya, cut loss di 3970. Targetnya di sini target 1. Ya. SMGR, kemudian INTP. INTP belum bisa break ya. Belum bisa break. Area beli juga belum dapat, jadi saya cancel dulu. But ini kita lihat apakah dia bisa keluar atau enggak. Ya, ini lagi di persimpangan sebenarnya. Kalau dia bisa break, nah baru kita entry ya. Kuncinya 7.900. Kalau break 7.900, kamu bisa bikin plan 7.900, 7.800 entry, cut loss di 7.600. Oke? Itu INTP. Kemudian kita sekarang masuk ke komoditi, ada DOIT. Nah, DOIT ini naik terus ya. So far belum, ini udah kena resistance weekly.
Ya, ini resistance weekly 640 ya. Kalau dia bisa break 640 baru saya cari entry. Saat ini untuk posisi saat ini belum. Terlalu high risk ya. Kemudian UT berhasil tutup gap, tapi dia menciptakan gap baru di bawah. Ya, so untuk saat ini UT kalau kita ngelihat better tunggu di sekitar 22.000. Ya, 22.000. Ini 22.075 sampai 22.250. Oke. Ada sesuatu? Enggak ada. Oke. Jadi so far belum ya untuk UT. Kemudian ada ESA. Nah ESA ini menarik ya, saat ini menarik karena dia berhasil break dari downtrend areanya. So kalau kalian mau beli ESA, ESA saat ini menarik di area ini. Kalau besok ada koreksi ke 815 sampai 800, cut loss di 785. Target saya ke ini 925 ya. ESA ya. Kemudian MBMA jagain 600 sampai ini ya. Ini saya kasih tebelin. Nah, ini yang kuat. 600 sampai 580. Kalau dia nggak bisa break, maka ada potensi dia untuk koreksi, ya. Oke, ini untuk MBMA. Kemudian Harum lagi di resist. Oke. Kelihatannya menarik. Coba kita ke 4 hour. Oke. Oke. Harum ini oke, ya. Kemarin kita sudah prediksi dari sini di bawah. Harum kalau dia ini adalah potensi bullish penan, dia sudah break targetnya ke 1300 ya secara short term. So kalau teman-teman besok mau beli itu 1220. Oke. Cut loss di 1195. Ya, risk-nya 2%, reward-nya 5%. Ya. Oke, untuk Harum nih menarik. Oke. Elsa. Nah, Elsa berhasil break. Saat ini support Elsa itu di 456 sampai 446. Cut loss di 444. Oke. Nah, target kenaikannya di mana kok? Nah, ini ada pola cup and handle di sini. Oke, ini kan sudah dapat kita di bawah ya. Ini tinggal lanjutin. Kalau kalian yang telat ya silakan entry cup and handle dengan target kenaikan
ke 500. Saya target ke 500 aja deh ya. Kalau over ya baru. Karena 500 kan angka psikologi. Oke? So, ini Elsa. Teman-teman, ini harusnya kalian swing dari bulan Juni. Ya, akhir Juni dapat. So, kalian udah cuan lah. Ya, ini Elsa. Kemudian kita cek ya. Tadi kan saya ada bilang brand itu apa, emiten-emiten seperti Om PP itu yang mendriven IHSG. Kita ngelihat brand aja belum bisa bikin new high gitu loh. Dan kelihatan ada potensi untuk koreksi. Oke. So, harusnya akan ada emiten yang pemberat IHSG yang menahan lajunya penurunan dari brand ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat ini kayaknya ada potensi untuk koreksi karena dia sudah mulai belok ya, secara chart juga udah mulai belok. So kita bisa cari area entry. Nah, menariknya ya di sekitar under 8.000 sih kalau saya ya, brand under 8.000. Oke. Itu. Kemudian cuan. Nah, ini kemarin kena cut loss. Oke. Ini kena cut loss. Dan dia lagi di neckline dari ascending triangle-nya dengan target kenaikannya itu ke 11 ribuan ya. Nah, saat ini kalau kalian mau re-entry itu 9.000. Cut loss di 8650. Ya. Anggap target pertama ke last high dulu deh. Ya, itu untuk cuan. Kemudian ada Excel. Oke, Excel. Kelihatan ya, Excel ini masih uptrend. Oke. Excel ini masih uptrend dan ini sudah berhasil bikin new high. So, kalau kalian mau entry, jagain area ini. Saya pernah bilang kan, ketika di area sini kalian cari area 2080-2030 ini menarik. Ya. Jadi kalau kalian mau di sekitar 2200 sampai 2170. Oke, cut loss di 2140. Ya, targetnya ke 2360. 2400, 2500. Ya, gampang dihafal. Oke. Kemudian ada Telkom. Nah, Telkom ini kemarin dapat area beli kita dan saat ini sudah floating profit dan lagi di resisten. Kalau dia bisa break, nah ini menarik. Oke. Ini bagus. Kalau dia bisa break. Ini ada resisten lagi minor 3.200 sampai 3.220. Ya, baru nextnya ke gap di 3.400. So far ya rewardnya lumayan lah ya. Kemudian ada coba lihat ISAT. ISAT juga sideways-nya menarik sih. Jagain ini aja ya, 10.000 sampai 9.800. Oke? Ada yang mau ditanyain? Wah, kalian gila ya, malam-malam masih suka belajar ya. Luar biasa. 112 orang. Oke, ada yang mau ditanyain? Aku baca dari Natalia Robi ya. Kepik bukannya under 50. Enggak deh. No comment. Saya tidak komen apapun. Saya juga tidak berani masuk.
MBMA tadi sudah. BRPT. Nah, BRPT kan nggak bisa lewat ya. Nggak bisa lewat dan kalian harusnya sudah jual. Saat ini saya tunggu koreksi seperti ini. Dia sideways ya. Dia mulai sideways baru saya masuk. Kalau dia masih guyuran kayak gini, nggak usah masuk dulu. Apalagi candlenya panjang-panjang. Ya, karakteristik dari BRPT itu kalian mesti paham. Ya. BBYB. BBYB di resisten ya, downtrend. So, ini udah di resist. Target terakhir di 274. Untuk area sekarang aku nggak entry. BRPT sudah. Inco aku sudah kena TS dan aku tidak re-entry. Tapi kalau kalian mau re-entry, jagain 3930 ya. Jebol itu buang karena dia bisa ke 3600-an lagi ya. Ingat ya. Tapi kalau aku personally, aku cancel. Aku nggak mau. Ya, seperti itu. BRMS. Nah, BRMS sebentar. Ini hapus dulu. Saya gambar ulang. Nah, 156 sampai 158. View saya masih sama, saya tunggu di bawah ya. Ini udah di resist, so harusnya semoga dia bikin right shoulder ya, dan ini belum bisa break. Kita lihat Bakri lain juga belum ya. Aduh, emiten belum lah. Weton. Enggak deh. Kamu lihat volume buangannya gede. Aduh, emitennya kok aneh-aneh. Saya save iki. Ini cut loss ya. Ini cut loss. Cut loss di kemarin. Ya, cut loss kemarin. Ini volume buangannya gede. Jadi saranku mending out dulu, ya. Sorry nggak bisa bahas yang emiten kecil ya. MTech lagi di resist. Ini kan ada resist trend line. Ya, resist trend line. Dan resisten neckline dari double bottom, potensi double bottom ya. Jadi PR-nya ini jadi resisten kuat 460. Jadi teman-teman hati-hati, termasuklah ada buka di dalam. Bukalapak juga hati-hati, ini sudah di resisten ya. Mentok paling 145 tutup gap, terus polanya sama. Kita udah dapat ya. Di trading tanggal 3 Juli ya. Ini sudah floating profit teman-teman, tinggal jaga TS, oke? Buka dan MTech high risk ya sementara. Apa gantian grup mau manggung? Pasti akan ada rotasi sektor ya. Pasti akan ada rotasi sektor. Untuk Arto juga belum. MDKA. Kalau kalian mau nanya emiten yang aneh-aneh, tolong tanyanya yang live hari Kamis ya. Nah, live hari Kamis. Karena kalau di save, aku nggak terlalu berani untuk share emiten yang tipis. Ya, seperti itu. Ini udah di resist ya, target 1 udah capai, target 2 di gap, tapi ini ada potensi koreksi, kalian boleh jaga TS dulu, re-entry di bawah, oke? Emiten kecil mohon maaf saya tidak bisa bahas ya, kayak ada Bumi, Leat, kemudian ada M-Sky ya. Kemudian tadi ada emiten yang aneh-aneh tuh. Tadi Jekon, Suri, tolong ya, saya nggak bisa bahas. Medco,
Saya sudah bilang kalau kemarin kita notice-nya itu ketika di sini ya, dan ini sudah kena resisten dari uptrend channel yang support menjadi resist. So ini belum bisa lewat, dan ini adalah pola hanging man ya, pola candle hanging man. Ini pasti pola untuk koreksi ya. Jadi biarin dulu, dan dia belum uptrend ya. L-ship. Ada apa dengan L-ship? Enggak deh, masih downtrend tuh. Arahnya turun. Unilever. Unilever juga masih turun nih, turun ya. Polanya turun nih. Kelihatan tah? Turun ya. Jasa Marga. Jasa Marga my view masih sama ya. Tunggu di 5.000. Ini 5.400-nya alot banget. Raja. Enggak deh. BBTN. Nah, BBTN ini menarik. BBTN ini menarik. Saya pernah bahas, dan ini di resisten. Jelas aku nggak beli di sini, tapi saya menunggu dia koreksi ya. Kalau dia koreksi ke area ini itu menarik ya. Tapi kalau kalian mau bagi jadi 2 pembelian, boleh saja ya. Ini plan yang hari Kamis 27 Juni. Ini aku geser ya, karena belum dapat. Jadi aku geser ke plan hari Selasa 9 Juli ya, 9 Juli. Kalau kalian mau melakukan pembelian, saran saya mending di bawah di 1220 sampai 1200. Cut loss di 1190. Oke? Itu untuk BTN. Total charge aku nggak bisa bahas. SMGR aku udah bahas. SCMA is the same. Ini SCTV ya. Is the same ya. Dia belum bisa make new high. SMBR, sorry aku nggak bisa bahas SMBR ya. Sorry banget. Adro. Ini nggak bisa. Kayaknya belum ya. Ini resistennya masih kuat. Kayaknya lebih bagus kita tunggu dia koreksi. Oke? 2910 sampai 2940 ya. Better tunggu di sini. Oke? Bevin I think pergerakannya akan mengikuti Arto ya, karena is the same, dan dia belum bisa break ya downtrend ininya. So kalian mesti hati-hati ya. Tunggu dia break baru kalian boleh masuk. Adi, nah ini ada buangan ya. Nih, jelas ini adalah buangan nih, buangan banyak banget. Ya, nggak dulu deh. ADMR. Enggak deh ya, ini udah kena resisten. Aku enggak dulu ya. ADMR. Apa itu ATLA? Atlas sekali. Ini emiten baru IPO kayaknya. Kagak dah. No. Sektor tawuran seperti Entel oke ya. Di tabel JOC Sudirman ada. Dan so far masih oke ya. Resisten ya 700 ya. Target saya sih di sekitar 725, dan ini sudah dekat ya. Jadi paling cuma fast trading ya, seperti itu.
MTEK sudah, suku MTEK sudah. Nanti kamu nonton ya. PTBA. MTEK sudah di resisten, hati-hati. PTBA belum deh. Belum. Kenapa saya bilang belum? Ini dekat resist 1. Oke. Dan secara tren juga masih belum uptrend ya. Dan dia meninggalkan gap yang begitu gede. Di atas juga ada ya. Di sini. Jadi kayaknya belum ditutup dalam waktu dekat. Ya. Tuh. So far belum ya. PTPP. PTPP I think the chart will be the same with ADI. Yes. Nah, ini kalian lihat. Ini ada satu downtrend area dan kena dan muncul shooting star dengan volume yang cukup gede banget. Oke. Sekarang kan teorinya adalah ini shooting star nih kok, tapi volume gede. Oke, kita breakdown. Nah, kalian lihat. Ini ada yang ngangkat tapi ada yang jualan dan jualannya gede. Ya, merah-merah ya jualan. Kalau dia merah turun berarti ada yang jualan. Ada yang jualan, ya. Terakhir ada pembelian dan I think ini pun sebenarnya untuk kalian SOS sebenarnya. Ya, udah. Konstruksi udah. Jangan masuk lagi, ya. Udah. Itu aja. Pegas. Jangan FOMO, ya. Jangan FOMO. Pegas, nah ini udah koreksi kan, saya sudah bilang ini udah diresist, hati-hati dan saat ini saya belum ya untuk Pegas. ESA udah saya bahas. BNGA. Nah, BNGA ini saya ya. BNGA kalau mau di sekitar area ini. (1765) sampai 1720. Cut loss di 1710. Oke. Target so far pertama 1890, target kedua 1930. Ini dulu lah ya. INKP. Nah, rising wedge kan? Nah, potensi turun dulu. Ya. Antam. Secara chart sih masih turun ya. Oke. Ini lagi di resisten. Ya. Enggak, belum dulu. Antam. BRMS sudah, SMBR nggak bisa bahas, Raja enggak. SMRA udah di resisten. MDKA sudah bahas. SMGR udah belum, sudah. PTBA sudah, NCKL. Nah, gagal ya NCKL ya. Ini berarti cancel ya. Dia bikin new low. Oke. Supportnya 970, 980 ya. Gambar masih sama. Support terakhir di 940. Ya. Tapi dia nggak bisa bikin new high. Jadi agak hati-hati ya. Bisa jadi false break.
aman. Mostly candle merah ya. Ini juga jebol, so I think saya tunggu besok gimana ya. Karena di sini dia ada satu resisten di sekitar area 11.500 sampai 11.700 dan dia belum bisa break. Ya, ini support kemarin yang jadi resist dan belum bisa break. Kalau dia bisa break baru menarik. CMRA, MTEK, PGEO. PGO kena resist ya, belum bisa break, hati-hati, ada potensi koreksi dan kita udah capai dapat barang dan kena resistance ini, ya udah happy cuan. Sorry. BRM SMDK udah, PTPP udah, DMR udah, PTBA, Indi, mana Indi? Ini coba nanti kita lihat hari Kamis ya, atau minggu depan. Ya, sabar dulu. ASI, BBRI. BBRI aku udah bahas di awal. ASI, kalau mau, kalau kalian belum entry, ya, di sekitar area ini. 4.500 sampai 4.400. Cut loss di 4.450. Target pertama di 4.800. Oke? Kok gak trading saham saya IPO? Enggak. Asa piye? Asa short term, oke. Short term, ingat short term. Cuman ini kena resist 7.20 sampai 7.40. Ya. Support di sini. $6.85 sampai itu $6.95. Oke. So far kalau short term mau trading, jagain ini ya, support terakhir di 665 ya, jebol itu buang. Tapi untuk posisi IHSG saat ini aku enggak dulu untuk ASA ya, posisi aku wait and see. Rokok HMSP, WIM aku nggak bisa bahas ya, terlalu tipis. HMSP actually sebenarnya menarik. Ini di time frame 4 jam ya. Ada bullish divergent. Oke. Saya masih tunggu di area entry tapi belum dapat. Oke. Jadi 715 sampai 700. Cut loss di nih, saya adjust ya. 685. Oke, jadi entry pelan-pelan aja. Oke, CTL. Enggak deh, gajah tunggal enggak. Ya, enggak. Asus. Aspirasi hidup Indonesia. Asus kita dapat area beli ya. So far secara sideways masih oke ya. Kalau dia bisa break dari 870 ini menarik ya. Ini saya adjust sebentar. $875 ya.
BNG udah, properti SCTRA SMRA udah, ASA udah, SMRA udah, ASA udah tadi, PTRO enggak deh, Pegas, Indi, ADMR udah, Jasa Marga. Yang bagus apa jadinya kok? Yang bagus tadi kan di awal aku udah bahas yang bagus. Yang aku ada kasih plan itu semua bagus. Jadi kalau kamu ketinggalan silakan nonton ulang, oke? Oke, mungkin udah malam banget. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton ya. Sampai jumpa nanti hari Kamis, saya akan ada live dengan orang spesial dan orang itu sudah oke ya. Jadi hari Kamis live tidak saya save. Ajak teman-teman kalian untuk hadir ya. Kalian pasti suka pembicaranya ya. That's it. Kalau ingat, kalau kalian mau trading bareng aku, bisa lewat daftar di JUC Sekuritas bit.ly/register JUCS 280. Oke? That's it. See you, thank you, and bye-bye. Good night.